Karis dan Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Grace and peace from God our Father, Son, and Holy Spirit be with you all. The reading of the Word of God is taken from Revelation chapter 19. Revelation chapter 19 verse 11 to 21. We are coming to the last part of chapter 19. Bacaan firman Tuhan diambil dari lanjutan kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai ayat terakhir ayat 21. Here is the word of God. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah. Perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara, mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu
dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. So far, the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Tema khotbah bagi kita saat ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di dalam perang Armageddon dan kemenangan yang luar biasa. The theme for the sermon today is the coming of our Lord Jesus Christ into the Armageddon war, the battle of Armageddon, and his victory. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di perang Armageddon dan kemenangan yang luar biasa atas antikristus dan kerajaannya dan semua yang ada di dalamnya. Saudara, bagian yang terakhir dari pasal 19 ini, setelah minggu lalu kita belajar tentang pesta perkawinan anak domba antara Tuhan Yesus Kristus dan gereja yang dirayakan dengan luar biasa itu dan menjadi perkawinan yang kekal, di eternal marriage between Christ and the church, coming together, united together in eternal happiness, eternal joyful life together as God with his people, as Christ with his people, coming together in eternal union. Bersama-sama menjadi satu, bersama-sama menjadi kesatuan di dalam kebersamaan perkawinan itu. Keindahan hidup bersama, kedamaian, sukacita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oleh karena perkawinan antara orang-orang yang telah diselamatkan dan Tuhan Yesus Kristus sebagai ungkapan Tuhan ada bersama dengan umatnya. Orang-orang percaya ada dengan Tuhan. Tuhan menyertai mereka. Suatu ungkapan surga yang berbeda dengan pemahaman surga dari banyak golongan atau ajaran tentang surga. Surga bagi orang-orang percaya yang mengikuti Tuhan adalah keadaan di mana orang-orang yang diselamatkan itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Ini tidak bisa diungkapkan betapa indahnya, betapa luar biasanya, betapa penuh dengan sukacita dan betapa bahagianya tatkala Tuhan selalu hadir bersama dengan orang percaya
dalam satu union, dalam satu persekutuan, dalam satu kebersamaan yang kekal. Dan kita belajar minggu lalu juga bahwa tatkala Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia sudah bilang bahwa dia menyertai umatnya sampai selama-lamanya. Dan benar, dia mengirim Roh Kudus juga untuk tinggal di dalam setiap orang percaya sebagai wujud kebersamaannya dengan gereja. Kesempurnaan kebersamaan itu tatkala semua orang percaya dikumpulkan bersama-sama di rumah Bapa di surga, dan mereka bersatu. Kita semua bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua bersama dengan Tuhan Allah kita. Itu adalah sukacita, kebahagiaan yang luar biasa yang kita boleh pahami, belajar dari minggu yang lalu. Minggu ini saudara, Tuhan Yesus menyatakan suatu rahasia yang lain tentang bagaimana kedatangannya yang kedua kali itu, yang nanti akan dibicarakan lebih banyak di bagian terakhir dari pasal 22. Bahwa dia akan datang kedua kali. Dan kita semua mau menunggu kedatangan itu. Kedatangannya yang kedua kali untuk mengangkat orang-orang percaya itu berkumpul, tetapi klimaksnya itu tatkala dia datang. Dia datang untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Sebenarnya dalam pasal 16 sudah disampaikan tentang poin penghancuran atas Babel, penghancuran atas kerajaan antikristus, penghancuran atas kerajaan si iblis. Itu sudah jelas tatkala Tuhan Allah mencurahkan, menumpahkan cawan murkanya dalam pasal 16. Tetapi di dalam pasal yang ke-19 bagian terakhir ini, Tuhan mengelaborasi atau mengembangkan, menyampaikan lebih dalam lagi tentang bagaimana cawan murka Allah itu terhadap Babel, terhadap iblis dan kerajaannya itu secara lebih luas dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam pasal 16, saudara bisa lihat bersama dengan saya, karena pasal 16 itu merupakan bagian awal untuk memahami pasal 19 ayat 11 sampai ayat 21 ini. We can only understand chapter 19 verse 11 to 21 from our text here by looking back on chapter 16, where God pours out the cup of wrath towards the unbelievers, towards the kingdom of the devil or the dragon. You can see in chapter 16 verse 12 to verse 16 about the war in Armageddon. Kita bisa lihat dalam pasal 16 ayat 12, saya akan baca lagi supaya kita bisa memahami latar belakangnya perang yang dibuat, yang dilaksanakan, direalisasikan dalam pasal yang ke-19 kita saat ini. Dalam pasal 16 ayat 12 dikatakan, dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Verse 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak.
Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ini hari besar, inilah perang Armageddon. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dia datang bagaikan seorang pencuri. He will be coming like a thief. Let me read from Revelation chapter 16, verse 15. It says, "Behold, I come like a thief. Blessed is he who stays awake and keeps his clothes with him, so that he may not go naked and be shamefully exposed." Then they gathered the kings together to the place that in Hebrew is called Armageddon. Inilah perang Armageddon itu. Inilah perang yang terakhir dan final di antara Tuhan Yesus Kristus dan iblis dan binatang dan nabi palsu dan semua raja-raja, perwira-perwira, semua manusia yang mengikut dan menyembah iblis dan binatang itu. Mereka dikumpulkan bersama-sama dan mereka menghadapi Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara, tatkala kita berpikir tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu dia datang untuk membasmi musuh-musuhnya. Saat seperti ini saudara, saudara dan saya telah ada di surga. Kita telah terangkat dan setelah itu dia datang ke dunia itu yang kedua kali itu, datang untuk peperangan yang besar ini, the final and last war, holy war between Christ and Antichrist and all his followers. This is the last and final holy war. And let's see together how it works, how it goes. Mari kita lihat bagaimana perang ini terjadi. Indah sekali Tuhan memberitahukan kepada kita jauh sebelum perang itu terjadi, jauh sebelum keadaan itu terjadi, Tuhan membuka rahasia. Dan ini dibukakan oleh Tuhan Yesus sendiri. The secret of heaven is opened by God, by our Lord Jesus Christ himself for the church, that we and also with all the church of the age can understand what will happen before it happens. Agar gereja sepanjang abad bisa mengerti, memahami apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Saudara, mari kita perhatikan perang ini, perang yang terakhir, perang yang final, perang yang terbesar, perang yang luar biasa besar secara universal. Kalau saudara mendengar tentang perang dunia, itu perang-perang biasa. Ini adalah perang dunia secara rohani yang nanti melibatkan seluruh isi bumi ini. Kalau saudara mendengar tentang apa yang Tuhan buat di dalam cawan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, saudara bisa bayangkan bagaimana dunia itu menjadi rusak, menjadi tidak bisa apa-apa. Bahkan beberapa minggu yang lalu saudara bisa mendengar tentang jatuhnya Babel dan ekonomi menjadi stagnan. Itu semualah yang terjadi di dalam akhir zaman, akhir dari dunia ini.
Itu Tuhan sudah sampaikan. Kenapa ini disampaikan? Supaya gereja tetap setia. The point of God in giving the secret of heaven, in telling this story now, so that the church might be faithful, respect God, and see the love of God, and see the power of God, and see all the victories of God in our Lord Jesus Christ. Gereja boleh melihat kekuatan, kasih, kehebatan, keluar biasaan dari Tuhan di dalam Tuhan Yesus, di dalam kemenangannya yang luar biasa, sehingga boleh dikuatkan dan dihiburkan dan selalu setia sampai mati. Makanya di dalam pasal 16 ketika berbicara tentang perang Armageddon ini, Tuhan sudah katakan agar gereja berjaga-jaga dan hidup setia dalam ketaatan kepada Tuhan, melayani Tuhan. Supaya tatkala terjadi perang Armageddon ini, kita tidak lagi ada di situ, tetapi telah diselamatkan dan bahkan kita ada di dalam pasukannya Tuhan Yesus. Nah, ini yang kita mau lihat. Tuhan membuka rahasia tentang bagaimana keadaan kita. So then we as member of the church may learn about our situation during this time of holy war in Armageddon. In our text, we will see that we are not the part of Antichrist kingdom, but we are inside the kingdom of Christ. Let us go and see verse by verse how God explains to us about this holy war. Mari kita lihat dalam firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menjelaskan tentang perang Armageddon ini. Perang yang bersifat kudus dan spiritual. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Rasul melihat surga terbuka setelah menyampaikan topik tentang pesta perjamuan perkawinan anak domba itu. Dia melihat surga terbuka. Dan tatkala surga terbuka, dia melihat ada seekor kuda putih dan ada orang yang menunggang kuda putih. So when Apostle John finishing talking about the marriage of the Lamb and the big supper of the marriage of the Lamb, he saw the heaven open. And I saw an angel. I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. This underlines, explains about the war. Tatkala saudara mendengar istilah kuda putih, kuda dan warna putih, dan kemudian juga saudara mendengar tentang poin-poin yang berhubungan dengan mahkota, pedang, ini semua berbicara tentang peperangan rohani yang terakhir. Saya tatkala membaca perikop ini, saya melihat
tentang bagaimana Tuhan menjelaskan tentang isi peperangan itu, bagaimana peperangan itu terjadi, siapa-siapa yang berperang, hasil perang, dan klimaks dari perang itu sendiri. So in this war, God explains about the leader of the war and his clothes and his appearance and his people and his armor and the fights of war as well as the result of the war itself. We see clearly in this text. Kita bisa lihat jelas dalam teks ini. Dan saya mau melihat poin per poin dari perang Armageddon ini. Ada kuda, ada pedang, ada pakaian perang, ada pasukan perang, ada tongkat perang kepemimpinan, ada nama pemimpin perang. Paling sedikit ada 6 poin penting di dalam bagian yang pertama. Kemudian ada musuhnya. Dan ada perangnya. Dan hasil perang itu sendiri. In order to understand better, I like to share with you about how the war is going on, but also the parties of the war itself. And first of all, God explained about the Christ kingdom, Christ and his people in the war. We have the leader, which is our Lord Jesus Christ. We have the leader, or Jesus Christ has his clothes on, his eyes, his crown, his armor, which is sword and an iron scepter and wine press, and his armies, or people who goes along with him. And then we have also the enemies, which is on the next verses. Jadi saudara, mari kita melihat tentang orang-orang yang berperang itu dan bagaimana Tuhan sendiri menjelaskan tentang pemimpin perang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Waktu Rasul melihat surga terbuka itu, dia melihat Tuhan Yesus yang menunggangi kuda itu, dan dia yang menunggangi kuda itu mempunyai, saya mencatat sekitar 5 nama penting yang menjadi pemimpin perang. There are at least about 5 important names of our Lord Jesus Christ as the leader, as the king, and as the judge in this war. Number 1, he is called as faithful one and true. Number 2, he is called as the Word of God. Number 4, he is called as King of Kings. And then number 4, he is called as Lord of Lords. And then he has a name that no one knows but himself. Ada 5 nama yang luar biasa yang diberikan, yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sebagai pemimpin. Saya mau gali nama-nama itu sebelum kita masuk pada alat-alat perang. Let's see the meaning of these names, and then we go to the armor, and then we keep on going in the war itself. Yang pertama dia katakan tentang dia itu adalah yang setia dan yang benar. Kenapa Tuhan Yesus yang menunggang kuda putih ini
adalah yang setia dan benar. Karena dia memang setia kepada semua yang dikatakan dalam perjanjian lama. Dia memenuhi dan dia menggenapi semua nubuat perkataan di perjanjian lama maupun perjanjian baru sebagai yang setia. Setia sebagai nabi dan raja dan imam, mediator yang setia. Dia setia juga kepada gereja. So, our Lord Jesus Christ is so faithful to the church of the Old Testament as well as the New Testament, and of the Word of God in the Old Testament and the New Testament. Not only faithful, but He is also named as the true. Dia adalah yang benar. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan sama sekali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini berarti dia tidak ada dosa. Ini berarti dialah memang jalan dan kebenaran. Maka memang dia betul juru selamat. Maka memang dia betul adalah yang benar. So he is the truth. He is the one who never commit any sin. That's why his name as the faithful one and true. Ini nama yang diberikan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Nabi, rasul, pemimpin gereja, atau siapapun yang ada di muka bumi ini tidak bisa mendapat nama seperti itu kecuali Tuhan Yesus Kristus. Itu namanya yang menunggang kuda putih. Nama yang kedua, dikatakan bahwa namanya itu sebagai firman Allah. Ini juga nama yang luar biasa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menerima nama sebagai firman Allah. Tidak ada satu rasul, tidak ada satu nabi pun yang pernah atau bisa disebut sebagai firman Allah. Kalau dikatakan dia adalah firman Allah, berarti dia sendiri Allah. Then you see the second name. When he is called the Word of God, that means he is the God himself. He is not man. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. Saya tidak pernah mendengar satu orang suci pun, satu nabi pun, satu rasul pun, satu penginjil pun, atau satu orang suci apapun yang pernah disebut sebagai firman Allah kecuali Tuhan Yesus Kristus. Bahkan malaikat pun tidak pernah disebut sebagai firman Allah kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah berita sukacita. Ini adalah berita menggembirakan. Ini berita yang memberikan kekuatan kepada gereja sepanjang abad yang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan atau apapun yang dialami oleh karena gerakan para antikristus dan lain sebagainya. Boleh rasa terhibur dan kuat bahwa juru selamat kita itu adalah firman Allah, yaitu Allah sendiri. Dan ini disaksikan oleh Tuhan Yesus sendiri. So this verse emphasize that God, our Lord Jesus Christ, is God. He's God. That's why in the last chapter you can read it. It says in there that He is the one who gave the witness. Dialah yang memberi kesaksian tentang semua ini, berfirman, "Ya, aku datang segera." Let me read in English as well. It says, "He who testifies
to these things, which is the word of God in Revelation, says, yes, I am coming soon. Dia sendiri yang menyatakan bahwa dia punya nama firman Allah. So he himself, our Lord Jesus Christ himself, testifies in this text that he is the word of God. In other words, he likes to say that he is God. What a beautiful sentence. Ini satu hal yang luar biasa, bukan? Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, selain dia adalah setia, dia benar, dia juga adalah firman Allah atau Allah sendiri. Jadi saudara, nama-nama Tuhan Yesus yang tertulis di dalam bahagian ini, yang saya lihat ada sekitar paling sedikit 5 bahkan 6, ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah. So all these names that are written in this part emphasize, underline that our Lord Jesus Christ is not only man, but he is true God. He is true God that becomes man for our salvation. Karena saudara, tidak ada orang yang setia di dunia ini yang bisa dikatakan sebagai yang paling setia. Hanya Tuhan saja yang setia dengan janjinya, yang setia dengan firman Tuhan, yang setia dengan kata-kata nabi, kata-kata rasul dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Hanya Tuhan sajalah yang bisa jadi benar. Manusia tidak ada yang benar. Makanya dinamakan yang setia, yang benar. Dan yang adalah firman Allah, hanya Tuhan sajalah yang bisa menjadi firman Allah. Itulah Tuhan Yesus yang menunggang kuda putih itu. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa namanya itu selain yang setia dan selain yang benar dan selain sebagai firman Allah, dia juga disebut sebagai Raja segala raja. Ini luar biasa. Raja segala raja. He is also called King of Kings. That's number 4. Why King of Kings? Because yes, he is King of Kings. All the kings in this earth cannot go against him, but all subdue to him, obey him, and cannot go against him. And we will hear in this text, they all who go against him will be punished and died and lost. Tidak ada satu raja pun yang bisa melawan raja di raja ini. Tidak ada satu raja pun yang bisa menghancurkan raja di atas raja. Makanya dia dinamakan Raja segala raja. King of Kings. Siapa yang bisa jadi King of Kings? Ya Tuhan. Ini menunjukkan bahwa memang dia adalah Allah yang sejati. Tuhan Yesus Kristus itu. Our Savior is the true God. Bukan saja dia adalah raja di atas raja atau segala raja. Nama yang kelima dikatakan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Ayat yang ke-16. Verse 19 it says, King of Kings and Lord of Lords. Tuhan, dalam bahasa Indonesia bilang Tuhan, tapi bahasa Inggrisnya Tuhan. Tuhan di atas Tuhan.
Siapa di dunia ini yang bisa seperti itu? Banyak orang bisa katakan dirinya Tuhan. Banyak orang yang bisa katakan dirinya Tuhan juga. Tetapi hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah yang disebut di sini. Yang adalah penunggang kuda putih itu. Yang dinamakan Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti dia adalah Allah. 5 nama ini tidak bisa dibantahkan kalau Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. All these 5 names cannot be destroyed by any argumentations that our Savior Jesus Christ is true God. Satu nama lagi yang lain yang disebutkan di sana yaitu bahwa ada nama yang tidak ada orang yang tahu kecuali Ia sendiri. Padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Ia sendiri. Ayat yang ke-12. Verse 12. It says, He has a name written on him that no one knows but he himself. Saya pikir ini memang nama spesial yang diberikan kepada dia. Sekali lagi, hanya kepada Allah saja yang boleh mendapat nama spesial itu. Dan dia saja yang tahu, karena tidak ada manusia pun yang bisa mengetahui itu. Ini menunjukkan he is above man and he is really God. Ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang benar dan Allah yang sejati. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa tahu namanya kecuali dia sendiri. Bukti luar biasanya kemahakuasaannya sebagai Allah yang sejati. Itu poin tentang nama-nama yang ingin saya share di sini di dalam memahami tentang penunggang kuda. Those are the important things of the names of the one who ride the horse in this text. The rider of the white horse. Penunggang kuda putih itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kesimpulan saya bahwa yang menunggang kuda putih ini sebagai pemimpin perang tidak ada lain dari Tuhan Yesus Kristus dan dia adalah Allah yang sejati. My conclusion on these 5 even 6 names ini underline and give us explanation that the one who rides this white horse in this war is nothing other than our Lord Jesus Christ, who is the true God. That is my conclusion. Itu kesimpulan saya, bahwa dia adalah Allah yang sejati, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Next point, dia yang menunggang kuda putih ini sebagai pemimpin perang, disampaikan tentang bagaimana perang itu dijalankan dengan segala macam peralatan perang, pakaian perang, orang-orang dalam perang, binatang yang berperang, senjata-senjata perang. Ini yang saya mau lihat setelah bicara tentang pemimpin perang itu sendiri. Nanti kita bicara tentang pemimpin perang yang lain yang akan diikat, yaitu tentu iblis, yaitu binatang, dan tentu nabi palsu dan pengikut-pengikutnya. Tapi itu bagian yang berikut setelah kita bicara tentang pemimpin perang, yaitu Tuhan Yesus sendiri di dalam perang Armageddon ini. So we will see about the other party that is the enemy of Christ, which is the Antichrist, the dragon and the beast and the false prophet later on in the last part of this text. But let's focus on the leader and his people.
and the leader has some tools for war. Nah, alat-alat perangnya apa? Yang pertama ada kuda. The first point of the tool for war is actually mentioned about the horse. Horse, but not any horse, but it have to be white horse. Kuda warna putih. Kenapa kuda putih? Saudara tentu bertanya di sini, apa itu arti kuda putih? Putih melambangkan kesucian, tetapi putih juga melambangkan kemenangan. Kenapa dia naik kuda putih? Karena dia datang sebagai pemimpin yang menang. Why he rides the white horse? Because he is coming as the victorious leader. Because white indicates not only holiness but also victory. Saudara, bukan saja dia yang naik kuda putih itu sendiri, ternyata yang mengikuti dia juga, yaitu orang-orang percaya yang juga datang bersama dengan dia, dan saya berpikir juga malaikat-malaikat juga datang dengan dia. Itu dikatakan mereka pun semuanya menggunakan kuda putih. Mari kita baca dalam ayat yang ke-14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia, dan mereka menunggang kuda putih. Look at that, verse 14. It says, the armies of heaven were following him, riding on white horses. Wow. Saudara, dan saya juga akan menunggang kuda putih bersama dengan angel atau malaikat yang lain. Kita semua mengikuti Tuhan Yesus menunggang kuda putih dan bersama dengan dia menuju pada peperangan Armageddon ini. Saudara, bagi jemaat yang membaca pertama, dia pasti bersuka cita, dan saudara dan saya juga harus bersuka cita bahwa kita dilibatkan di dalam perang ini, dan perang ini menunjukkan kita datang, kita menang. Sebelum kita tahu menang atau tidak, Tuhan sudah kasih tahu bahwa kita menang. Kuda putih sudah menunjukkan kemenangan. Jadi kita pergi untuk perang kemenangan. Kenapa? Karena kita datang dengan kuda putih, kita dipimpin oleh pemimpin yang menunggang kuda putih, dan semua kita yang hadir di situ, orang percaya, malaikat-malaikat, dan Tuhan Yesus, semua penuh dengan kuda putih, masuk dalam perang rohani ini, yaitu perang yang membawa kemenangan yang luar biasa. Itu poin kedua. Berbicara tentang pasukan yang datang dengan menggunakan kuda-kuda putih, kuda-kuda kemenangan. Harusnya ini berita sukacita bagi gereja. Harusnya ini berita yang menghibur gereja. Harusnya ini berita yang menguatkan gereja. Karena gereja meskipun di dunia ini diopres, ditekan, disusahkan, dianiaya, bahkan dibunuh oleh antikristus itu dan semua kroni-kroninya, tetapi dengan membaca firman ini kita boleh bersuka cita bahwa kita ada dalam pasukan menang. Pasukan menang yang akan memenangkan peperangan itu. Ini sudah Tuhan Yesus sampaikan sebelumnya. Saudara bisa baca di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, bahkan kitab 1 Korintus itu juga dicatat di sana tentang kemenangan demi kemenangan. 1 Korintus pasal 6, saya akan baca sebentar. So this victorious war belongs to us. And God has promised, Jesus has promised already in the book of Revelation chapter 2, chapter 3, and even 1 Corinthians chapter 6. And I like to read that. Mari saudara kita lihat dalam Wahyu pasal yang kedua,
ayat yang ke-26, 27 dikatakan begini, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. I will give to him the power upon the nations. Itulah kuasa atas bangsa-bangsa ini, nanti perang melawan bangsa-bangsa itu. That is what the meaning of the power above towards all the nations. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan mereka akan diremukkan seperti tembikar. They will break them down. Inilah yang bicara. Tuhan Yesus katakan ini dia punya realisasinya di pasal 19. So what our Lord Jesus Christ mentioned in chapter 2 to the church in Thyatira, verse 26-27, the realization of it is actually in Revelation chapter 19. Dia punya realisasinya dari pasal 2 ini ada di pasal 19. Nah, kemudian dalam pasal yang ketiga, ayat 4 dan yang kelima, dikatakan di sana bahwa mereka yang ada di Sardes itu, orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. They will wear white linen. Ini merupakan pakaian dari orang-orang percaya. Jadi orang percaya, saudara dan saya, selain naik kuda putih dan ikut bersama dengan Tuhan Yesus dalam peperangan ini, yang menunjukkan kemenangan yang diberikan secara luar biasa, kita juga datang dengan pakaian putih. Pakaian putih itu menunjukkan pakaian kebenaran. Itu sudah kita bahas jauh sebelumnya, juga minggu yang lalu. Pakaian yang Tuhan Yesus, Tuhan Allah berikan kepada gereja, yaitu perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita semua menggunakan selain kuda putih juga memakai kain lenan halus yang putih bersih. Kita datang dengan semangat kemenangan dan akan mendapat kemenangan, dan kita datang dengan pakaian kemenangan, kebenaran, kesucian. So beside the white horse as the horse of victory, victorious horse, but also we have holiness clothes. That is clothes of righteousness that were given by our Lord Jesus Christ to the saints, which is us as believers. Orang-orang yang ikut Tuhan ini selain datang dengan kuda putih dan pakaian kebenaran, mereka juga mendapat kesempatan dan kekuasaan untuk menghakimi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara bisa baca dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dan 3 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sendiri. Maksudnya apa? Menghakimi yang sekarang ini. Menghakimi atas bangsa-bangsa bersama dengan Tuhan Yesus. Menghakimi iblis dan semua pengikut-pengikut iblis itu. Yang menjadi roh-roh setan itu. Yang malaikat-malaikat yang menjadi setan itu dihakimi oleh kita bersama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Luar biasa. Jadi janji Tuhan itu digenapi saat akhir dari semua cerita kehidupan. Poin yang berikut. Selain dikatakan ada kuda putih yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai pemimpin kepala gereja, sebagai Allah itu sendiri, dikatakan bahwa dia mempunyai crown, mahkota yang banyak. Kudanya, namanya, mahkotanya. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-12.
Kenapa dikatakan dia punya banyak mahkota? Karena memang Tuhan Yesus dalam sejarah kehidupan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia selalu menang. Yang selalu saya sampaikan dalam khotbah-khotbah saya, selalu saya katakan menang, mengalahkan si iblis dan semua kroni-kroninya yang selalu kalah. Dan sekarang ini adalah perang terakhir yang menunjukkan kekalahan secara komplit. He who rides the white horse has lots of crowns on his head. Crowns emphasizes the victory. And so you see our Lord Jesus Christ always victory, wins and victory after victory, never ending victories. And that's beautiful news for us, that we have amazing God, amazing Savior, who always has the victories and win after win, victory after victory. Kemenangan demi kemenangan yang tidak pernah berakhir. Even this is in the last war with the Antichrist, with Satan, the dragon, etc., he is going to win again with you and me. Selain punya mahkota kemenangan yang begitu banyak, dikatakan matanya bagaikan nyala api. Kenapa matanya bagaikan nyala api? Karena dengan matanya begitu tajam dia bisa melihat segala macam kejahatan dan semua dosa yang tersembunyi dari setiap raja dan pahlawan dan apa segala macam yang mengikuti iblis itu. Dia melihat, dia mengetahui, dan dia akan membongkar semua itu dan akan menunjukkan kejahatan mereka dan mengalahkan mereka. Itu tujuan dengan simbol matanya bagaikan api. When it says that his eyes like a fire, that shows like blazing fires, that shows that he can see all the sins and any bad attitude or behaviors or action of any man and leaders in this world that follow the devil. He will find out, he will see that, and he will point out, and he will destroy it. Yang berikut dikatakan bahwa selain dia punya mata yang bagaikan api, dia menggunakan jubah yang telah tercelup dalam darah, menunjukkan jubah kematiannya dalam menyelamatkan umatnya. It also says about his clothes. His clothes, he is dressed in a robe deep in blood, shows his sacrifice. Menunjukkan pengorbanan Tuhan Yesus dalam menyelamatkan umatnya, saudara dan saya, sebagai juru selamat yang benar, yang penuh kasih, dan yang rela mati demi keselamatan kita. Itulah pakaiannya itu. Pakaian kebenaran itu juga diberikan kepada kita di dalam jubah lenan halus putih yang tadi sudah kita bicara. Bersama dengan itu, selain dia punya mata yang bagaikan api, dia punya kepala yang ada banyak sekali mahkotanya karena kemenangan demi kemenangan. Dari mulutnya keluar pedang. Itulah alat perangnya. Kuda dengan orang biasa perang pakai pedang di tangan, tapi Tuhan Yesus datang dengan pedang di mulut. Ini luar biasa. Usually when people go to war, they will have sword on their hands. But our Lord Jesus Christ has sword on his mouth. Ini luar biasa. Berarti Tuhan Yesus tidak berperang seperti yang kita bayangkan, peperangan biasa. Dia tidak pakai alat senjata yang kayak zaman sekarang menggunakan rudal dan apa segala macam. Ada tanknya, ada peluru, ada senapan, ada pistol. Itu gerakan-gerakan yang nanti habis, pelurunya habis, dan mau sekuat apapun nanti hancur. So all the world armors
in the war will be gone if you use that. Akan habis. But our Lord Jesus Christ has sword on his mouth. Dia hanya pakai mulutnya saja. Coba saudara bayangkan ini. Hanya perang pakai mulut saja. Ini dikatakan di sana. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. From his mouth comes out a sword that will destroy or strike down the nation. He will not strike down the nation with any guns or any pistol or whatever the strongest and great gun that people ever use. Our Lord Jesus Christ does not use that. Dia tidak pakai itu, dia hanya pakai mulut saja. Kenapa? Nah, karena mulutnya itu powerful. Why? Because he has a powerful mouth. He says something, that's it, you destroy. Or he says something, he create the world of this world only by saying. Dia hanya omong saja, Tuhan Allah bicara lewat firman Allah, dan jadilah isi bumi ini. Apalagi mau dalam peperangan, saudara bayangkan. Jadi kita bisa bayangkan dalam perang ini, Tuhan Yesus hanya bicara saja dan hancur. Luar biasa ya. Nah kalau begitu, saya berpikir kita pergi perang ini kita hanya ikut saja. Karena perang dipimpin oleh pemimpin dan dia selesaikan semua. This is amazing. So saya kira kita hanya pergi ikut melihat, menghakimi bersama dengan Tuhan dan Tuhan Yesus yang act semua ini untuk kita. Ini luar biasa. Dari mulutnya keluar sebilah pedang. Berbahagialah orang yang mengikuti Tuhan Yesus yang ada di sini, yang mengikuti perang dan tidak harus bersusah-susah, hanya datang dan mengikuti dan menyaksikan dan menikmati kemenangan di dalam perang terakhir yang di Armageddon ini. Bersama dengan itu dikatakan dia juga memegang gada besi dan menggunakan batu kilangan untuk menggiling akan anggur. Jadi ada dua alat yang lain lagi yang dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai simbol. These are the symbolic explanation about the tools in war. Dia mempunyai tongkat atau the iron scepter. He has iron scepter as is mentioned in Psalm chapter 2. Ini adalah kutipan dari Mazmur pasal 2. Saudara bisa baca di sana dalam Mazmur pasal 2 dikatakan bahwa Tuhan Allah ketawa saja melihat bangsa-bangsa yang mau melawan dia. Dia datang dan dia gunakan anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus dan datang menggunakan gada besinya itu menghancurkan bangsa-bangsa. Ini realisasinya dari Mazmur pasal 2 ada direalisasikan dalam Wahyu pasal 19. So Revelation chapter 19 here is the realization of Psalm chapter 2 about God destroy all the nations and he laughed at them when the nation tried to go against God himself. So now God himself in our Lord Jesus Christ come and destroy. Tuhan Allah datang lewat Tuhan Yesus untuk menghancurkan bangsa-bangsa yang mau menghancurkan dia. Dan dia bukan saja menghancurkan mereka, tapi dia menghakimi mereka dan menggunakan batu kilangan yang itu diungkapkan di dalam Wahyu pasal 14. Saudara masih ingat khotbah saya? You can remember our sermon and our teaching, learn from the word of God from Revelation chapter 14. Masih ingat itu? Dikatakan di sana, waktu Tuhan mulai berbicara tentang ini perang Armageddon, ini sudah diungkapkan jauh di pasal 14. Bahwa itu akan terjadi pendarahan, orang dicurahkan, yang dibunuh bukan main-main. Dikatakan begini, dan malaikat itu mengayunkan sabit di atas bumi dan memotong sebuah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota. Dan dari kilangan itu mengalir darah setingginya sampai ke kang kuda dan jauhnya 200 mil. Tingginya hampir 1,5 meter atau 2 meter dan jauhnya sekitar 3 kilo atau 2 kiloan itu jaraknya 200 mil.
jarak yang luar biasa, menggambarkan darah yang tumpah yang banyak sekali akibat murka Allah atas orang-orang yang tidak percaya, atas pengikut-pengikut iblis. Dan itu realisasinya dikatakan dalam ayat 17 sampai terakhir. Dalam ayat 17 mereka dikumpulkan, mereka rame-rame siap melawan Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sana, aku melihat ayat 19, aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. So all the followers of the devil coming together as it's mentioned in chapter 16 to fight against our Lord Jesus Christ and all his army, which is us and the angels. Dan tatkala dalam peperangan itu mereka habis binasa, mereka dibunuh, mereka ditangkap, mereka dihancurkan. Dan dalam kematian demi kematian itu selain diungkapkan di dalam Wahyu pasal 14, juga diungkapkan dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Saudara lihat di sana, semuanya mati. Siapa-siapa yang mati di sana? Yang mati adalah raja-raja, yang mati adalah panglima-panglima, pahlawan-pahlawan, semua orang-orang berkuda, semua kuda-kuda, orang besar, orang kecil, orang merdeka, semua pengikut-pengikut iblis habis lenyap, darahnya tercurah, menggenapi apa yang dikatakan dalam pasal 14. Dan daging-daging mereka itu dimakan oleh burung yang ada di langit yang disebut sebagai perjamuan besar Allah. So you see, all the followers of the devil, it mentioned about the kings and all the armies, everybody are killed, including the horses. And so the birds coming to just eat in the big supper of our Lord Jesus, our Lord God. That's what mentioned in verse 17 up to 18. Dikatakan di sana, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang berterbang yang terbang di tengah langit. Katanya kepadanya, marilah ke sini, come here. That's verse 17. Dan berkumpullah untuk perjamuan Allah, perjamuan besar. Come and be gathered together here to enjoy the supper of God. Big supper of God, which is eat out all these people that not believe in God. Semua kamu makan daging semua raja. You can eat all the meat of the kings. Makanan pahlawan of the armies. Makanan kuda-kuda of the horses. Makanan pendunggang-pendunggang, all the one who rides the horses. Daging semua orang, all the meat of everybody there. Baik yang merdeka maupun hambanya. Free but also this becoming the servant. Baik kecil maupun besar, small and big. Everybody, conclusion, everyone who followed the devil, destroyed, killed, and become food of the birds, menjadi makanan perjamuan besar dari Allah. Inilah hukuman. This is the big punishment, the big judgment of God, as well as judgment of our Lord Jesus Christ together with the saints towards the unbelievers. Makanya saudara, tujuannya apa? Tujuannya supaya jangan kita dan anak kita dan turunan kita masuk dalam kelompok yang ini. Kalau tidak, nasibnya akan seperti begini. Kalau tidak, masa depannya hidupnya akan seperti ini. So the point of this thing is that we and our descendants, our family should stay faithful to God, with God, so that we will not be coming like the story of life of these people who follow the devil. Tujuannya begitu. Jadi meskipun kita susah dan dianiaya oleh setan dan pengikut-pengikut semasa kita, pengikutnya semasa kita masih di bumi ini, kita tetap harus setia kepada Tuhan. So the point is that we must keep faithful to our Lord Jesus Christ, even though we are facing difficulties. Meskipun kita menghadapi kesulitan demi kesulitan, aniaya demi aniaya, hinaan demi hinaan, bahkan kematian sekalipun, kita harus tetap setia dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang ikut iblis inilah cerita akhirnya.
Bukan saja pengikut-pengikut yang selesai, dikatakan juga setelah itu binatang itu akan diikat, kerajaan iblis itu akan diikat. Bersama dengan itu, nabi palsu itu juga akan diikat dan akan dibuang. So not only the ones who follow the devil and the beast and the false prophet, but also these leaders themselves, the kingdom of the devil themselves is going to be destroyed. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Mereka akan ditangkap. Dan dikatakan bukan saja ditangkap dan dimatikan, tapi juga mereka itu dibuang secara hidup-hidup. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam api. Both of them will be thrown to the fire. The two of them, which is the beast and the false prophets, were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. The rest of them were killed with the sword that came out of the mouth of the rider of the horse, and all the birds gorged themselves on their flesh. Lihat itu. That is the last story of these unbelievers that go against our Lord Jesus Christ and God. Inilah cerita terakhir tentang hidup mereka yang percaya kepada iblis dan mengikuti binatang itu dan yang mengikuti nabi palsu itu yang datang mempengaruhi dunia dengan 3 roh seperti kata yang dikatakan di dalam pasal 16 itu. Mereka terpengaruh dan mereka percaya, tapi terakhir mereka semua itu dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. That's it. Itulah cerita kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam perang Armageddon, menghabisi seluruh pengikut iblis, bahkan kerajaan iblis, bahkan nabi palsu ditangkap dan dibuang ke dalam api belerang neraka itu. Dalam bagian selanjutnya saudara akan lihat, selain itu iblis pun sendiri akan ditangkap dan dibuang ke tempat yang sama. Saudara dan saya boleh bersuka cita bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang-pemenang. We are more than conquerors because of our Lord Jesus Christ, who always conquer and conquer and conquer and conquer and receive the victory and victory and victory and victory and victory and victory against and destroy the devil, the Antichrist, who is 666, who lost and has the limitation, cannot go against God himself. Praise be to our God. Praise be to our Lord Jesus Christ, who is the faithful one, who is the true, who is the Word of God, who is God, King of kings and Lords of God, who has name over anyone that ever has. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang setia, yang benar, yang punya nama yang luar biasa, yang adalah Raja di atas raja, Tuhan dan segala, yang memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan yang terakhir sampai di perang Armageddon ini. Kita datang sebagai pemenang-pemenang yang menikmati kemenangan itu, dan mereka yang tidak percaya dihabisi dan dihukum dalam hukuman kekal. Amin.